Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Narcayani Alam, NIM F2020-01118. Saya dari kelas A3 Farmasi, Program Studi Farmasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Mandala Waluya Kendari. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi pada alkil halida untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu kimia organik. Baiklah, kita langsung pada pembahasan. Alkil halida. Alkil halida adalah senyawa-senyawa yang mengandung halogen yang terikat pada atom karbon jenuh atau atom karbon yang terhibridisasi sp3. Halida terbagi atas 3, yaitu alkil halida, aril halida, finilik halida. Tata nama, perpanjangan langsung dari aturan tata nama alkana. Yang kedua, halogen sebagai substituen pada rantai induk. Reaksi-reaksi alkil halida. Yang pertama, pembentukan reagen Grignard. Yang kedua, pembentukan alkil litium. Ketiga, reaksi-reaksi substituen nukleofilik SN2 dan SN1. Dan reaksi-reaksi eliminasi E2 dan E1. Pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan reaksi-reaksi alkil halida pada poin ketiga dan keempat, yaitu reaksi-reaksi substitusi nukleofilik SN2 dan SN1, dan reaksi-reaksi eliminasi E2 dan E1. Reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Reaksi antara alkil halida dengan suatu nukleofil. Yang pertama, reaksi substitusi nukleofilik terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu SN1 dan SN2. Reaksi eliminasi juga dapat terjadi melalui 2 mekanisme, yaitu E2 dan E1. Reaksi SN2 atau reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler. Bimolekuler berarti 2 molekul, yaitu nukleofil dan alkil halida. Keduanya terlibat dalam suatu step atau tahap penentu laju reaksi, mengikuti kinetika reaksi order kedua. Rumus dari reaksi ini yaitu laju reaksi sama dengan K dalam kurung Rx dalam kurung Nu. Ciri dari reaksi ini yaitu yang pertama, serangan nukleofil dari arah belakang. Yang kedua, reaksi berjalan satu step tanpa intermediate. Yang ketiga, terjadi inversi konfigurasi atau inversi Walden. Mekanisme reaksi dapat terlihat seperti pada gambar, di mana terjadi transition state, yaitu tingkat transisi berenergi tinggi. Ini adalah bentuk dari diagram energi reaksi SN2. Laju reaksi kimia ditentukan oleh delta G, yaitu perbedaan energi antara reaktan dan tingkat transisi. Perubahan kondisi dapat mempengaruhi delta G dengan 2 cara. Yang pertama, perubahan tingkat energi reaktan. Yang kedua, perubahan tingkat energi pada tingkat transisi. Dapat terlihat seperti pada gambar. Tingkat energi reaktan yang lebih tinggi akan mempercepat reaksi. Yang kedua, tingkat energi pada senyawa transisi bertambah besar akan memperlambat reaksi atau delta G lebih tinggi. Hal-hal yang mempengaruhi pada reaksi SN2. Yang pertama, hambatan sterik. Yang kedua, reaktivitas nukleofil. Yang ketiga, reaktivitas leaving group atau gugus pergi. Dan keempat, solvent. Yang pertama, hambatan sterik. Hambatan sterik mempengaruhi kemudahan nukleofil untuk mendekati substrat. Yang kedua, semakin besar substituen, semakin terlindungi atom karbon, maka reaksi makin lambat. Yang kedua, reaktivitas nukleofil. Yang pertama, semakin reaktif suatu nukleofil, biasanya reaksi semakin cepat. Yang kedua, bahasa yang lebih kuat umumnya adalah nukleofil yang lebih baik. Yang ketiga, nukleofilitas unsur-unsur dalam satu golongan pada periodik tabel meningkat dari atas ke bawah. Misalnya, I lebih besar dari Br, lebih besar dari Cl. Yang ketiga, reaktivitas leaving group. Basa yang lemah atau anion yang diturunkan dari asam yang kuat merupakan leaving group yang kuat. Yang keempat, efek solvent. Reaksi SN2 berjalan lambat dalam solvent protik atau hidrosilik, seperti H2O, R, OH, atau alkohol, dan sebagainya. Yang kedua, protik solvent menurunkan reaktivitas kebanyakan nukleofil melalui ikatan hidrogen atau hidrogen bonding yang akan menstabilkan nukleofil, sehingga E dan delta G kurang reaktif.
Sebaliknya, solvent aprotik atau non-hidrosilik yang polar akan meningkatkan efektivitas nukleofil dan reaksi SN2 akan berjalan lebih cepat. Beberapa contoh solvent aprotik polar. Yang pertama, asetonitril, yang kedua dimetil sulfoksida, yang ketiga dimetil formamide. Reaksi SN1. Unimolekuler, hanya satu molekul yang terlibat dalam step atau tahap penentu laju. Yang kedua, reaksi SN1 mengikuti kinetika reaksi orde pertama, di mana rumusnya yaitu laju reaksi sama dengan K dalam kurung Rx. Yang ketiga, dalam reaksi SN1, leaving group secara spontan terdisosiasi menghasilkan karbokation atau ion karbonium, diikuti serangan yang cepat dari nukleofil atau reaksi dua step. Terjadi resemisasi konfigurasi pada atom karbon. Reaksi SN1 kebanyakan terjadi pada substrat tersier. Intermediate atau zat antara adalah suatu molekul stabil yang dapat diisolasi yang terbentuk pada proses reaksi. Misalnya A tambah B menghasilkan C, menghasilkan D tambah E, di mana C adalah intermediate. Mekanisme reaksi SN1. Yang pertama, disosiasi spontan alkil bromida secara lambat atau tahap penentu laju, menghasilkan intermediate karbon kation dan ion bromida. Yang kedua, karbokation atau ion karbonium bereaksi dengan nukleofil secara cepat menghasilkan produk netral. Ini adalah gambar-gambar dari reaksi SN. Berikutnya adalah hal-hal yang berpengaruh pada reaksi SN1. Yang pertama adalah substrat. Semakin stabil intermediate karbonation, semakin cepat reaksi SN1. Urutan stabil ion karbonium, seperti benzil sama dengan alil, tersier, sekunder, primer, karbonium, metil, karbokation benzil, dan alil terstabil oleh efek resonansi. Urutan stabilitas karbokation tersier, sekunder, primer, dan karbonium metil dapat dilihat seperti pada gambar. Yang kedua, leaving group atau gugus pergi. Semakin baik leaving group, akan semakin cepat reaksi SN1. Reaksi SN1 sering dilakukan di bawah kondisi asam dan air netral, akan dilepas sebagai leaving group. Pada kasus ini, alkohol akan terprotonasi dan melepaskan air untuk membentuk ion karbonium. Yang ketiga, nukleofil. Berbeda dengan reaksi SN2, dalam reaksi SN1, nukleofil tidak memainkan peran utama. Mengapa? Karena nukleofil tidak terlibat dalam tahap penentu laju reaksi. Misalnya, pada reaksi T-butil alkohol menghasilkan T-butil klorida, laju reaksinya sama, apakah X-nya Cl, Br, atau I. Yang keempat, solvent. Solvent dapat mempengaruhi laju reaksi. Beberapa solvent berinteraksi dengan ion karbonium dan menstabilkannya. Akibatnya, delta G akan turun dan reaksi berjalan lebih cepat. Berikutnya solvent, misalnya air dan metanol adalah bagus untuk mensolvasi ion karbonium. Nonpolar solvent seperti hidrokarbon jelek dalam mensolvasi ion. Ini adalah gambar efek solvent pada reaksi SN1. Alasan pengaruh solvent pada reaksi SN1 dan SN2 berbeda. Pada SN2, reaksi berjalan dengan cepat dalam polar aprotic solvent dan berjalan lebih lambat dalam protic solvent, atau energi ground state dari nukleofil yang menyerang diturunkan oleh adanya solvasi yang menyebabkan naiknya delta G. Pada reaksi SN1, reaksi berjalan baik pada polar protic solvent karena tingkat energi transition state lebih diturunkan dibandingkan energi ground state dari nukleofil. Berikutnya adalah reaksi eliminasi alkil halida. Dua macam reaksi yang mungkin terjadi bila suatu nukleofil atau basa Lewis menyerang alkil halida. Yang pertama, reagen menyerang atom karbon dan menggantikan halida atau X, SN1 dan SN2. Yang kedua, reagen menyerang hidrogen dan membebaskan HX untuk membentuk alkena atau E1 dan E2. Yang pertama, reaksi E2 atau reaksi eliminasi bimolekular. Pada banyak hal analog dengan reaksi SN2, reaksi E2 mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil atau basa dan alkil halida terlibat dalam tahap penentu. Rumus dari reaksi E2 yaitu laju reaksi sama dengan K dalam kurung Rx dalam kurung basa.
Reaksi E2 merupakan reaksi satu tahap tanpa membentuk intermediate. Mekanisme reaksi E2. Basa menyerang ikatan CH tetangga dan mulai mengambil atom H. Dan pada saat yang sama, ikatan rangkap dua alkena mulai terbentuk dan gugus X mulai meninggalkan. Yang kedua, alkena terbentuk bila ikatan CH sudah benar-benar putus dan gugus X telah terlepas dengan membawa sepasang elektron ikatan CX. Dapat terlihat seperti gambar bentuk reaksinya. Yang terakhir yaitu reaksi S1, yaitu reaksi eliminasi unimolekuler. Pada banyak hal analog dengan reaksi SN1. Reaksi S1 mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil basa dan alkil halida terlibat dalam tahap penentu. Rumus dari reaksi S1 yaitu laju reaksi sama dengan K dikali dalam kurung Rx. Reaksi E2 merupakan reaksi dua tahap melalui terbentuknya intermediate ion karbonium. Mekanisme reaksi S1. Yang pertama, disosiasi yang spontan dari leaving group menghasilkan intermediate karbokation. Reaksi ini merupakan tahap yang paling lambat atau tahap penentu laju reaksi. Hilangnya satu proton tetangga pada tahap yang cepat menghasilkan alkena. Pasangan elektron ikatan CH membentuk ikatan pi alkena. Itulah tadi penjelasan tentang reaksi-reaksi dari alkil halida. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan dan saya akhiri dan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.